Bro, lu bisa hilang kayak Jack Ma dihajar si Jinping karena lu sisa manusia yang menentang dan menantang terang-terangan ekspansi komunis Tiongkok yang pakai pendekatan ekonomi setelah Trump ditaklukkan globalis. Lu target berikutnya. Ini mungkin kalimat terdengar nadanya bercanda yang diucapkan mitra saya sambil makan siang di Kayon Ubud 2 minggu yang lalu. Namun sesungguhnya kalimat panjang tersebut bukan candaan. Dia mengucapkan dengan serius. Banyak orang tidak percaya bahwa economic approach adalah cara soft power menaklukkan banyak wilayah dalam ekspansi menaklukkan sebuah negara yang ada dalam buku di Lemhanas yang diajari dengan istilah kolonialisasi 5.0. Pengajarnya dulu adalah mentor saya, pejabat senior dunia intelijen pensiunan bintang 2. Kemarin dia pun kembali menanyakan status di sosmed IG terbaru saya yang mengupload karikatur bergambar seorang terpidana akan dihukum mati dengan kepala bola lampu, yang mana semua yang hadir dan yang menghakimi serta yang mengeksekusi adalah berkepala lilin, dengan kalimat di pojok kiri yang arti sederhananya adalah mereka berusaha menjatuhkan kamu karena kamu berbeda, di mana kalimat di bawahnya ada kalimat tambahan dari Bosman. New Mind berjuang berat di awalnya melawan penguasa kebenaran sementara para Old Mind. Semangat! Maka saya berkata kepada mitra saya bahwa ke depan informasi yang Bosman akan berikan masuk ke sesi kedua dari cara cerdas bernegara yang sudah hampir 500 video kita terbitkan dan tuliskan ini selama 1,5 tahun. Sesi kedua ini lebih merincikan Mardigu Nation, sebuah konsep bernegara new mind. Kita tahu old mind dan old system doesn't work, harus diubah, diganti, diperbaharui. Untuk proses itu semua, yaitu sebelum perubahan terjadi maka harus ada ABC, awareness before changes. Changes, perubahan tidak mungkin ada tanpa diawali dengan awareness atau kesadaran. 500 informasi video awal adalah awarenessnya dan seri berikutnya adalah perubahannya. Ini akan menantang hegemoni kekuasaan dalam taraf pemahaman atau keilmuan. Namun tidak apa-apa, ini hanya knowledge baru yang penting untuk generasi yang tidak tahu apa itu P4, tidak pernah ditatar bernegara, tidak kenal PMP secara rinci, tidak mengerti sejarah bangsa dan negara Indonesia secara detail, memahami pondasi negara Undang-Undang 45 dan Pancasila tidak juga paham, diberikan informasi kekinian oleh kita dengan gaya populer, dan ini akan berlanjut 500 video ke depan. Kita mulai dengan kemungkinan video ini di take down atau serial-serial berikutnya di take down. Maka hal itu bisa terjadi bahkan oleh pusatnya IG, FB, YouTube yang melakukannya atas perintah globalis. Mungkin saja globalis sangat anti gerakan patriotik nasionalis. Rencana mereka mau buat negara less important, negara menjadi kurang terlalu penting. Sementara kaum patriotik nasionalis menguatkan kekuatan dalam negeri, kekuatan anak bangsa terlebih dahulu, baru berurusan dengan luar negeri, perusahaan multinasional, dan jaringan globalis. Nasionalis bisa melakukan apapun untuk proteksi bangsa dan negaranya. Misalnya menaikkan tarif masuk, membantu habis-habisan perusahaan Indonesia di luar negeri. Sementara globalis dan negara besar berusaha keras agar proteksi barang masuk ke negara nasionalis tidak terjadi. Mereka akan cari cara untuk proteksi tersebut tidak diterapkan oleh Mardigu Nation misalnya. Mereka akan cari akses supaya Bosman tidak terapkan masuk barang dimahalin dengan pajak atau barangnya tidak bisa masuk karena 100% diblok. Cari pejabat yang pragmatis dan oportunis, pasti mau duit. Mereka punya cara untuk mempengaruhi individu. Dan kita tahu yang dahsyat adalah mereka sudah kendalikan media mainstream dunia yang mana akan digunakan untuk menekan kaum patriotik nasionalis dari memperlihatkan keburukan penguasa mereka yang mereka target karena tidak nurut, lalu memperlihatkan kebaikan produk mereka dan manfaat kerjasama dengan globalis tersebut. Berulang-ulang melalui media mainstream dunia yang di setiap negara mereka punya relay penyambung beritanya. Lihat saja media utama di Indonesia selalu merelay apa perpanjangan tangan media mainstream dunia di dalam memberitakan sebuah informasi. Tidak akan mungkin punya jurnalis di semua negara lalu melakukan reporting langsung atau analisa langsung. Mahal bos, enaknya merelay, menyambungkan berita utama dunia yang hanya ditranslate mentah-mentah bahasanya. Jadi kalau mereka ingin COVID misalnya diberitakan menakutkan, di Italia ada lockdown menakutkan, di Wuhan orang bertumbangan di jalan bagaikan zombie, mereka bisa putar di mana-mana seperti di awal tahun 2020 kemarin, dan segera seluruh dunia menyebarkan berita ini dan menakut-nakuti seluruh dunia dengan cara yang sama. Sekarang Trump rubuh dan berita COVID menjadi lokalan. COVID menjadi pandemi berhasil hilang karena pemerintah setempat pintar. Kalau tak terkendali ya karena cara pengelola pandemiknya
niatnya salah. Tapi pelepasan COVID pertama dan niat mereka kendalikan dunia saat ini sudah selesai. Tujuan mereka sudah tercapai. Mereka saat ini memanen hasilnya. Itulah masalah patriotik nasionalis yang berhadapan dengan negara besar, negara superpower, dan globalis. Jadi kita bagaimana? Ikuti para globalis dan negara besar, takluk dengan GBHN negara kuasa, atau ikut rencana kerja perusahaan global nasionalis? Kita, kaum patriotis nasionalis Sontoloyo, tidak akan. Kita lawan mereka semua.